Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi memecat 50 orang pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. KPK juga memberhentikan 6 pegawainya yang menolak mendapatkan pembinaan bela negara. Sementara 1 orang lainnya diberhentikan karena memasuki masa pensiun. Polemik status 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK berujung pada pemecatan pegawai KPK. Dari 75 pegawai itu, pimpinan KPK secara resmi memecat 50 pegawai yang tidak lolos TWK. KPK juga memberhentikan 6 orang pegawainya yang menolak mendapatkan pembinaan bela negara. Sedangkan 1 orang pegawai telah memasuki masa pensiun. Sementara 18 orang pegawai yang bersedia mengikuti pelatihan bela negara sudah dilantik menjadi aparatur sipil negara. Pemberhentian terhadap total 57 pegawai KPK tersebut berlaku per tanggal 30 September 2021. Berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri PAN, FD, Kepala BKN, serta 5 pimpinan KPK bersama Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Hukum, dan PLT Kepala Biro SDM KPK pada tanggal 13 September tahun 2021 yang bertempat di kantor BKN disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengangkat dan melantik 18 orang pegawai KPK yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, yang pelaksanaannya tadi sudah kita laksanakan. Terhadap 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa dianggap menjadi aparatur sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September 2021. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan pihaknya bersedia memfasilitasi bila ada permintaan dari pegawai yang tidak lolos TWK untuk bekerja di instansi lain. Namun ia menghormati bila ada yang menolak penyaluran tersebut. Pimpinan KPK kita semua tentu memiliki tanggung jawab tentang anak, istri, keluarga. Nah, tugas kita mengurusi, tugasnya mengurusi jika ada permintaan. Nah, yang permohonan itulah yang kita urusi. Kalau ada yang tidak ingin, itu adalah hak pribadi perorangan. Kita juga tidak bisa memaksa. Skandal status kepegawaian KPK bergulir sejak diadakannya TWK sebagai syarat menjadi ASN pada Maret hingga April 2021 lalu. Dari 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan, termasuk diantaranya adalah sejumlah penyidik senior yang berperan mengungkap kasus-kasus korupsi KAKAP. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One, mengabarkan. Sementara itu, Ketua Wadah KPK, Yudi Purnomo, yang juga diberhentikan karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu, menyebut bahwa pemecatan 57 pegawai KPK adalah bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Yudi juga menyatakan pihaknya akan menempuh langkah hukum. Menurutnya, tindakan pimpinan KPK menyalahi arahan Presiden Joko Widodo. Kami ini adalah upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, walaupun sampai sekarang kami belum mendapatkan SK pemberhentian, tapi setelah nanti mendapatkan, kami akan melakukan perlawanan hukum. Mengapa? Sebab kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Mengapa para pejuang anti korupsi, penyidik, penyelidik, dan pegawai lainnya yang selama belasan tahun ini telah memberantas korupsi, namun pada kenyataannya malah diberhentikan dengan alasan tes wawasan kebangsaan. Padahal arahan Presiden pada Mei yang lalu sudah jelas bahwa 75 orang pegawai KPK ini
tidak boleh diberhentikan. Oleh karena itulah maka sebenarnya yang bisa untuk menghentikan pemberhentian ini hanyalah Presiden.